Saya itu ingin ikut seleksi P3K guru. Saya itu baiknya ikut yang mana? Apakah ikut di Simpatika saja, ataukah saya ikut Dapodik yang ada di SDN Mangga, ataukah saya ikut masuk Dapodik yang ada di SMPN 1 Mangga. Nah, padahal di sini masuk SMPN 1 Mangga ini baru 1 bulan, teman-teman. Jadi sekitar bulan Desember 2020 ini masuk di SMPN 1 Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang lulus pasca sanggah untuk P3K tahap 1. Dan bagi teman-teman yang sampai saat ini belum lolos, entah itu karena memang dari awal ini belum lulus atau mungkin gagal di pasca sanggah, teman-teman bersabar saja teman-teman. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting sekali, yaitu terkait tentang langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan oleh sobat guru honorer jika kita dinyatakan lulus untuk pasca sanggah, dan juga bagi yang belum lulus pasca sanggah itu sebaiknya kita harus segera bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, coba kita perhatikan tweet terbaru dari Bapak Abi Ridwan yang menyatakan bahwa di sini dari PKA sendiri, beliau secara pribadi memberikan ucapan selamat Anda yang telah dinyatakan lulus pasca sanggah tahap 1. Selanjutnya silahkan ikuti petunjuk dari BKD, BKPP atau BKBSDM setempat untuk pemberkasan dan pengisian daftar riwayat hidup di SSC ASN. Kemudian bagi yang belum lulus tahap 1, tetap semangat, jangan pedulikan fitnah yang melanda, teman-teman. Nah, tentunya di sini kita garis bawah ya terkait tentang fitnah yang melanda itu seperti apa. Nah, di sini kita harus menjadi orang yang cerdas terkait tentang hal tersebut, teman-teman. Nah, kita pada video ini juga akan memberikan sebuah gambaran sedikit, mungkin dari teman-teman juga ada yang mengalaminya, yaitu diantara dari kalimat yang di sini kita berikan tanda merah, teman-teman. Untuk yang lulus maupun yang mungkin sampai saat ini belum lulus, tetap semangat saja. Baiklah sobat semuanya, yang pertama ini kita mulai dari teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dalam pasca sanggah, teman-teman. Jadi setelah dinyatakan lulus pasca sanggah ini, teman-teman, kalau misalkan kita lihat pada akun SSC ASN kita masing-masing, di sini ada ucapan selamat Anda lulus P3K guru tahap 1. Artinya kalau misalkan di sini sudah ada ucapan seperti ini, teman-teman, seperti disampaikan oleh kemarin dari BKN ya, yang menyatakan bahwa untuk pasca sanggah kelulusan ini sudah final, jadi sudah tidak ada sanggahan lagi. Untuk nilai akhir yang tertera di sana itu memang seperti itu. Selanjutnya bagi teman-teman yang sudah lulus ini, langkah berikutnya apa, teman-teman? Nah, ini seperti yang kita lihat yang ada di sini ya, yaitu nanti kita langkah berikutnya untuk yang lulus tahap 1 ini adalah mengikuti pemberkasan untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Kemudian langkah awalnya ini adalah kita mengisi daftar riwayat hidup. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk sebagai gambaran, teman-teman, gambaran bagi teman-teman yang sudah melakukan pemberkasan pada tahun sebelumnya, dan saya rasa tidak akan jauh berbeda, teman-teman, untuk yang tahun ini ya. Untuk yang ketentuan usul penetapan nomor induk P3K tahun 2019 ini adalah pemberkasan nomor induk P3K dilakukan secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK. Kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah PNS atau P3K, PPT non ASN, kemarin ada pemutakhiran data mandiri di My SAPK seperti itu, teman-teman. Kemudian aplikasi pendukungnya adalah seperti ini, Doku Digital. Kemudian di sini, teman-teman, peserta diwajibkan menyampaikan persyaratan ini pada, nah tentunya di sini kita pantau pada instansi kita masing-masing, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk instansi ini, teman-teman bisa cek ya nanti di bagian kontak instansi. Kemudian untuk berkas yang nanti kita perlukan ini adalah nanti kita pantau juga di kontak instansi masing-masing, yaitu yang pertama ini adalah soft copy pas foto, teman-teman. Ingat di sini soft copy pas foto itulah yang terbaru ya, dengan kualitas studio. Jangan sampai pas foto yang menggunakan kamera HP, teman-teman. Jadi itu sangat tidak recommended ya, karena untuk hal yang sangat penting ini kita maksimalkan untuk kualitasnya. Jadi pakai kualitas studio. Yang berlatar belakang merah ini, teman-teman,
kemudian pakaian kemeja, lengan panjang, warna putih dan seterusnya ini. Kemudian untuk ukuran filenya itu adalah 200 KB, kemudian di sini formatnya adalah JPEG. Ini sebagai gambaran teman-teman untuk yang tahun kemarin. Kemudian yang kedua, file scan ijazah asli dan juga transkrip nilai. Ini adalah yang dulu kita gunakan sebagai dasar melamar jabatan dengan format PDF ya, maksimal 500 KB. Kemudian untuk scan-scan ini juga upayakan jangan pakai scan HP teman-teman. Jadi kita pakai scan dari mesin scanner ya, entah itu di scan sendiri dengan mesin scanner sendiri atau mungkin kita bisa menggunakan jasa scanner. Kemudian file scan daftar riwayat hidup yang sudah kita isi ya, dan ini nanti kita kayaknya mengisinya secara online atau daring melalui akun SSCISN masing-masing bermaterai 6.000 ini kalau dulu. Kalau sekarang ini sepertinya nanti kita memakai materai yang 10.000 teman-teman. Formatnya adalah PDF maksimal 500 KB. Kemudian format DRH-nya nanti adalah di akun SSCISN. Kalau misalkan gambaran di tahun kemarin itu DRH-nya adalah seperti ini ya. Ada fotonya ditempel di sini, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian kita isikan yang pertama ada nomor induk kependudukan, kemudian nama, kabupaten, kota, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi data-data pribadi kita isikan di sini. Kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat kursus, riwayat pekerjaan, kemudian tanda jasa penghargaan, riwayat keluarga, anak, orang tua dan lain sebagainya ini. Kemudian keterangan organisasi, kemudian keterangan-keterangan lain. Kemudian kita tempeli dengan materai teman-teman. Nah ini adalah untuk contoh yang daftar riwayat hidup. Kemudian berikutnya kita juga menandatangani yaitu file scan. Kita men-scan yaitu surat pernyataan 5 poin ditandatangani oleh peserta dan bermaterai. Di antaranya untuk yang pernyataan 5 poin ini adalah tentunya teman-teman ini sudah memahami ya terkait tentang isinya, ini adalah sama saja. Kemudian kita juga akan menyiapkan yaitu file scan SKCK. Ini adalah dari Polres teman-teman. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit umum daerah. Nah, dengan tujuannya untuk usul pengangkatan P3K. Jadi untuk tujuannya ini jangan sampai salah. Termasuk juga pada surat keterangan catatan kepolisian ini juga untuk usulan ini teman-teman. Nah, kemudian untuk yang file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau bebas narkoba ini juga untuk pengusulan pengangkatan P3K. Biasanya kalau yang surat narkoba ini kita bisa mencari di RSUD atau di Badan Narkotika Nasional yang ada di kabupaten atau kota. Selanjutnya, jika bagi teman-teman yang ketika login di akun SSCISN ada tulisan yang seperti ini, maaf Anda tidak lolos seleksi CSN untuk tahap 1 karena masa sangga sudah berakhir, ini karena kita kalah rankingan atau mungkin kita guru non induk sedangkan ada guru induk dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, langkah berikutnya ini adalah yang harus segera kita lakukan. Ini adalah nanti kita memilih formasi ketika pendaftaran pembukaan formasi untuk tahap 2 ini dibuka. Nah ini untuk pemilihan formasi waktunya terbatas teman-teman. Nah teman-teman perlu catat untuk jadwalnya, yang mana di sini sesuai jadwal terbaru untuk pengumuman dan juga pemilihan formasi yang tahap 2 ini adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 November tahun 2021. Jadi untuk waktu pemilihan formasi itu ada 4 hari ya. 1, 2, 3, 4. Nah jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk memilih formasinya. Karena kalau misalkan kita kelewatan nggak memilih formasi sampai tanggal 4 November ini, maka nanti kita tidak akan ditetapkan sebagai peserta teman-teman untuk seleksi P3K guru yang tahap 2. Nanti untuk pengumuman daftar waktunya ini adalah tanggal 8, cetak kartu peserta ujian adalah tanggal 8 sampai tanggal 9 November. Kemudian terkait tentang cara mengisi formasi untuk yang di tahap 2, memilih formasinya bagaimana? Tentunya teman-teman nanti tinggal login saja pada akun SSCISN. Nanti akan ada tombol untuk memilih formasi tahap 2 atau mungkin nanti ada tombol reset pendaftaran. Maka teman-teman bisa masukkan di sini ya. Nah, di sini teman-teman contohnya untuk jenis seleksinya tetap ya, nanti untuk formasinya ini adalah P3K guru, pemerintahnya mana, formasi apa. Nah di sini berdasarkan pada kualifikasi akademik, ijazah ataupun dari serdik yang kita miliki, nanti akan ditunjukkan untuk jabatan yang bisa kita lamar itu yang seperti apa. Kemudian untuk lokasi jabatannya ini di mana, tentunya nanti kita tinggal pilih saja untuk lokasinya formasi ini kita memilih yang mana.
Tentunya teman-teman mulai dari sekarang ini sudah membuat pemetaan ya terkait tentang formasi yang saya ambil itu kira-kira di mana. Saya petakan untuk formasi yang saya ambil nanti itu adalah yang mungkin saja itu minim pesaing ya, atau mungkin pada saat tahap 1 kemarin nilainya ada yang agak rendah gitu. Mungkin nanti kita bisa memakai nilai PG 1, 2 atau 3 di tahap 1. Mungkin di antara teman-teman yang dinyatakan lulus untuk tahap 1 itu ada seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdi Ridwan tadi ya, bahwa kita itu harus tidak terpengaruh ya oleh apa itu yang namanya fitnah-fitnah yang melanda, baik itu menjelang seleksi yang tahap 2 atau mungkin kita yang sudah lulus untuk tahap 1. Untuk yang tahap 2 itu adalah misalkan saja ini kan sangat santer sekali perdebatan antara teman-teman guru honor sekolah negeri yang sebagai guru induk dan juga teman-teman dari guru swasta ya, ada yang buat isu migrasi dan lain sebagainya. Teman-teman pokoknya berjuang saja, semoga nanti menjadi rezekinya untuk tahun ini. Memang kita tidak bisa membendung kan untuk rezeki orang itu seperti apa. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, mungkin ada yang mendapatkan suatu permasalahan yang seperti ini teman-teman, mungkin nanti bisa dijadikan sebuah referensi untuk kita itu merenung gitu kan. Nah ini teman-teman, kita memiliki salah satu kawan, ini adalah sebagai contoh saja ya dalam dunia maya gitu kan. Nah di sini kita memiliki kawan, yaitu beliau adalah guru PAI teman-teman. Nah ini adalah ada judulnya keberuntungan dan juga rezeki ya. Keberuntungan dan rezeki itu kan tidak bisa kita minta dan juga kita tidak bisa tolak teman-teman. Nah seperti ini. Misalkan teman-teman, di sini ada kawan kita, ini guru PAI. Guru PAI ini dulu mengajar di SDIT Jambi. Nah ini sekitar tahun 2008 sampai tahun 2014 ini mengajar di Jambi teman-teman. Nah di sana itu sudah punya NU PTK, kemudian lama mengajar juga kan. Kemudian pada suatu saat ini ibunya sakit. Kemudian dia mudik teman-teman, pulang. Nah ini pulang. Nah di sini saya tandai PLG ya. Nah beliau pulang mudik ke kampung. Kemudian dikarenakan beliau ini memiliki ijazah ya, ijazah S1 PAI. Kemudian kawan kita ini di rumah sambil merawat orang tua. Ini beliau mengajar di salah satu sekolah swasta, yaitu di bawah naungan Departemen Agama atau Depak. Sekarang namanya Kemenak teman-teman. Nah di sini kita anggap saja namanya adalah MI Ar-Rohmah. Nah sini beliau mengajar sampai tahun 2017 teman-teman. Nah tahun 2017. Kemudian pada saat teman-teman di sini beliau ini sambil mengajar di MI ini sampai 2017. Ini beliau juga mengajar di SDN Mangga. Dikarenakan di daerah tersebut agak-agak terpencil, maka diperlukan kan guru karena di sini masih punya waktu luang. Sambil mengajar di sini yang 2 hari itu mengajar di SDN Mangga. Nah yang mengajar di SDN Mangga ini mengajarnya itu sampai sekarang teman-teman. Dan di sini SDN Mangga ini mengajarnya sampai sekarang ya. Nah ini teman-teman, kemudian pada tahun 2017, nah mulai dari awal pulang sampai 2017 ini mengajar di MI Ar-Rohman, kemudian sambil mengajar di SDN Mangga. Kemudian beliau ini pindah teman-teman dari sini karena ini agak jauh juga, ini pindah ke MI Ar-Rohmah. Nah di sini beliau sejak berada di MI Ar-Rohmah ini sudah termasuk di Simpatika. Nah data kalau misalkan di SD itu kan atau SMP SMA kan Dapodik ya, kalau di sini masuknya di Simpatika. Kemudian beliau ini mengajar di SD Mangga, meskipun sudah lama sampai sekarang dia tidak masuk ke Dapodik. Nah kemudian di sini dari MI Ar-Rohmah itu pindah ke MI Ar-Rohim. Nah di sini dia simpatikanya ini pindah ke sini teman-teman. Nah pindah ke sini. Nah kemudian teman-teman pada akhir 2020, nah di sini kita tandai 2020 ini ada sebuah hal seperti ini. Nah ini pada akhir 2020 ini kawan saya ini mendapat informasi bahwa pemerintah itu akan membuka pendaftaran untuk seleksi P3K guru sejumlah 1 juta formasi. Dengan memiliki ijazah guru PAI ini S1 PAI, maka kawan saya ini dari yang awalnya di MI Ar-Rohim. Nah ini kan masuk ke Simpatika teman-teman awalnya ya, dan mengajar di SDN Mangga meskipun sampai sekarang di sana itu sudah lama juga.
itu tidak mau dimasukkan Dapodik dikarenakan sudah ada di sini. Nanti takutnya double konten, teman-teman. Nah, selanjutnya pada akhir tahun 2020, kawan saya ini mendapatkan tawaran, yaitu selain mengajar di sini di Ar-Rahim dan SDN Mangga, mendapatkan tawaran untuk mengajar PAI yang ada di SMPN 1 Mangga. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian kawan saya ini pada suatu saat itu bertanya kepada saya, saya itu ingin ikut seleksi P3K guru. Saya itu baiknya ikut yang mana? Apakah ikut di Simpatika saja, ataukah saya ikut Dapodik yang ada di SDN Mangga, ataukah saya ikut masuk Dapodik yang ada di SMPN 1 Mangga? Nah, padahal di sini masuk SMPN 1 Mangga ini baru 1 bulan, teman-teman. Jadi sekitar bulan Desember 2020 ini masuk di SMPN 1 Mangga. Nah, kemudian dengan penuh pertimbangan, kawan saya ini dia tidak mau dimasukkan Dapodik yang ada di SD dikarenakan untuk guru agama yang ada di SD ini masih ada, teman-teman, belum pensiun. Jadi khawatirnya nanti tidak ada formasi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini beliau itu karena mengajar juga di SMP, itu minta masuk Dapodik yang ada di SMP. Jadi kalau misalkan dilihat di Dapodik dan juga di info GTK SIM PKB, maka TMT-nya itu adalah bulan 1 kemudian Januari tahun 2021, teman-teman. Nah, ini. Jadi beliau masuk di Dapodik di SMPN 1 Mangga ini adalah 1 Januari 2021. Nah, kemudian untuk pendaftaran P3K guru itu adalah pada bulan Juli, teman-teman. Nah, pada bulan Juli tahun 2021 seperti ini. Selanjutnya di sini berarti yang menjadi dasar untuk pendaftaran adalah dari Dapodiknya SMP dengan ijazah kualifikasi akademik yaitu PAI, teman-teman. Ketika memilih formasi ini memilih untuk menjadi guru ahli pratama guru pendidikan agama Islam. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini dari luar sana itu banyak sekali yang membuat semacam rumor gitu ya, bahwa kawan saya ini yang memilih menjadi guru PAI ini mengajar di banyak tempat, tiba-tiba kok bisa ikut P3K guru dan lolos di tahap 1. Nah, itulah teman-teman. Jadi yang namanya keberuntungan dan juga rezeki ini adalah sudah ada yang mengatur ya. Yang mana di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah sesuai sekali dengan Permen-Pan RB yang menyatakan bahwa untuk pendaftaran P3K guru itu tidak tertaut pada masa kerja yang ada. Adapun yang masa kerja itu adalah untuk yang afirmasi, teman-teman, yaitu minimal 3 tahun terakhir itu untuk yang ingin mendapatkan afirmasi THK 2 ataupun afirmasi usia. Jadi di sini kawan kita ini tidak mendapatkan afirmasi apapun. Jadi sekarang sampai pasca sanggah juga lulus, teman-teman. Jadi di sini sudah sah ya, tinggal nanti menunggu pemberkasan nomor induk P3K saja. Nah, entah itu dari pesaing atau dari siapapun yang mungkin istilahnya apa ya, sering bertanya, mengapa kamu nggak pernah ngajar kok lulus gitu ya? Kamu ngajar di banyak tempat tapi kenapa tiba-tiba itu lulus P3K? Nah, jadi teman-teman adalah sebagai sekedar contoh. Jadi kita tenang saja, kita sudah ditentukan lulus dan mengisi formasi untuk yang tahap 1 ini, kita tinggal menunggu pemberkasan saja, teman-teman. Tidak usah memperhatikan hal-hal yang tidak penting ya. Jadi di sini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ridwan, bagi yang belum lulus tahap 1 tetap sangat semangat, jangan pedulikan fitnah yang melanda, baik itu yang lulus maupun nggak lulus. Kalau misalkan ada orang yang komplain itu sudah berasal dari pusat, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat.